Pemirsa, kembali bersama saya Zakia Audrey Norgi Kalista dalam program acara Berita Sepekan. Di berita yang pertama, DPRD Lampung Tengah meminta Duta Pariwisata Lampung Tengah lebih aktif dalam mengenalkan pariwisata di Lampung Tengah. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Sumarsono, pada wawancaranya Kamis 16 Mei 2024. DPRD Lampung Tengah meminta Duta Pariwisata Lampung Tengah lebih aktif dalam mengenalkan pariwisata di Lampung Tengah. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Sumarsono pada Kamis 16 Mei 2024. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Lampung Tengah menggelar ajang pemilihan Muli Meranai Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 yang puncaknya dilaksanakan di Hotel BBC Bandar Jaya. Ajang Muli Meranai ini merupakan ajang pencarian bakat bagi para pemuda dan pemudi yang mempunyai kemampuan untuk berkreativitas dan juga menunjukkan talenta yang dia miliki. Bagi peserta Muli Meranai yang keluar sebagai juara kedua didaulat sebagai Putri Otonomi Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan juga sebagai Duta Pariwisata Lampung Tengah. Menurut Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono, bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki banyak potensi pariwisata, namun belum dikelola dengan baik. Untuk itulah pihaknya meminta agar pariwisata di Lampung Tengah dikelola menjadi industri. Jangan hanya dijadikan sebagai kegiatan seremonial belaka. Dengan adanya Duta Pariwisata Lampung Tengah dapat dimaksimalkan untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Sebisa mungkin pariwisata dikelola menjadi sebuah industri ya. Kita kalau hanya acara-acara seremonial yang membuat duta pariwisata atau otonomi daerah dan lain sebagainya tapi tanpa action, ya hanya menghabiskan anggaran saja. Sementara apa manfaatnya untuk si anak yang sudah kita angkat menjadi putri otonomi daerah yang ditugas menjadi duta wisata? Apa yang ditonjolkan di Lampung Tengah ini? Seperti itu. Sementara pelaksanaan itu kita akan mendapatkan anak-anak yang cerdas, berwawasan, dan menambah kepercayaan diri mereka. Nah, setelah diadakan seperti itu tentu harus dimaksimalkan dengan action-action yang konkret lah. Lampung daerah seperti apa harapan kita? Lampung Tengah ini kan sangat luas dengan anggaran yang sangat terbatas. Nah, ini yang harus juga dicarikan solusi, artinya bagaimana peningkatan pendapatan asli daerah itu dimaksimalkan dengan semua potensi yang ada digali tanpa ada manipulasi. Melihat potensi yang ada ini sebetulnya kalau saya rasa masih banyak potensi yang bisa digali. Harus aktif mengenalkan wisata di Lampung Tengah. Di sini juga ada namanya peternakan sapi, GGLC, kemudian banyak ya, yang juga sebetulnya bisa dijadikan wisata kan. Kemudian ada pertanian yang prima. Sebenarnya kalau ini digali, ini kan luar biasa. Wisata pertanian, berbasis pertanian ini kan. Tapi semua belum digali dengan baik, belum dipromosikan dengan baik, sehingga butuh juga pemerintah daerah untuk memaksimalkan itu. Dari Lampung Tengah, Dedi Rianto, Davika TV melaporkan. Pemirsa, 5 bakal calon kepala daerah daftar DPC Demokrat Metro. Nama beken seperti Wali Kota Metro Wahdi Sirajudin dan Ketua DPRD Metro Tondi Nasution ikut penjaringan partai berlambang Mercy tersebut. 5 bakal calon kepala daerah daftar DPC Demokrat Metro. Nama beken seperti Wali Kota Metro Wahdi Sirajudin dan Ketua DPRD Tondi Nasution ikut penjaringan partai berlambang Mercy tersebut. DPC Partai Demokrat Metro membuka penjaringan bakal calon kepala daerah Pilkada serentak 2024 mendatang.
Pendaftaran yang dibuka 1 hingga 30 Mei 2024 itu sudah diminati 5 calon yang semuanya mengambil formulir bakal calon wali kota Metro. Wali Kota Wahdi Sarajudin mengaku sudah menjalin komunikasi dengan partai dan calon lain untuk menghadapi kontestasi pemilu mendatang. Komunikasi itu terus, tapi kan pertemuan seseorang itu juga kan atas kehendak Allah. Sama juga hari ini saya datang ke Demokrat dan alhamdulillah diterima dengan baik. Saya sudah mengambil berkas untuk bakal calon kepala daerah. Jadi kita membuka komunikasi Pak Wali dengan apa bakal calon yang daftar yang lain. Semua berkomunikasi. Udah cukup ya. Saat ini ada berapa yang mendaftar di Demokrat untuk terhitung hari ini? Untuk yang daftar sebagai calon wali kota ada 5. Ya. Semuanya masih ngambil formulir sebagai calon wali kota Metro. Ada rekomendasi dari internal Pak Bambang nama apa munculkan nama dari internal? Ada sebenarnya kalau surat tugas sih sejak awal diberikan ke ketua DPC tentunya ya. Tapi kami juga sadar diri bahwasanya untuk perolehan suara kami kan kalau untuk perolehan suara memang tinggi ya. Tapi kan jumlah kursi hanya 3. Nah itulah yang membuat kita dari internal juga sadar diri dan membuka peluang siapapun yang memang kader-kader terbaik dari eksternal boleh. Kalaupun misalkan memang dari internal sendiri nggak mencalonkan diri juga nggak apa-apa. Kami sebagai ketua DPC mensupport. Dedi Saputra, Davika TV, Metro melaporkan. Di berita selanjutnya, 80% masyarakat Pekon Tembakau Waisindi berprofesi sebagai nelayan atau pencari ikan di laut. Dengan hal ini mereka mengharapkan adanya pembangunan dermaga. Selain tempat bersandar ratusan perahu, pelabuhan ini akan menjadi sarana penyeberangan ke Pulau Pisang. 80% masyarakat Pekon Tembakau Waisindi berprofesi sebagai nelayan atau pencari ikan di laut. Setiap harinya ratusan perahu pun bersandar di pelabuhan Tembakau. Untuk menambah pundi-pundi uang, selain mencari ikan, sejumlah nelayan di Pekon Waisindi Tembakau juga menawarkan jasa angkut penyeberangan bagi wisatawan yang hendak ke Pulau Pisang. Berhadapan langsung dengan Pulau Pisang serta memiliki jarak tempuh yang lebih dekat. Tak jarang wisatawan atau masyarakat yang hendak ke Pulau Pisang memilih pelabuhan Tembakau sebagai sarana penyeberangan selain melalui dermaga Kuala Stabas. Profesi kita sehari-hari apa, Bang? Ya, sebagai nelayan. Sekali-sekali sampingan ya nyeberangin orang Pulau Pisang. Pulau Pisang. Dalam sehari kira-kira kalau nyeberangin orang berapa orang, Bang? Ya, tergantung hari-harinya. Kalau hari libur, kadang-kadang 50 orang. Kalau masih hari-hari kayak gini sepi, kadang-kadang 2 orang, 3 orang. Tapi tiap hari ada nggak, Bang? Ada. Ada aja ya? Ada. Sementara itu, di lain pihak, Kasih Pelayanan Pekon Tembakau Waisindi, Ruspi Effendi, mengatakan dari total 232 kepala keluarga, 80% di antara masyarakat Tembakau bekerja sebagai nelayan. Rusdi menyebutkan tidak adanya dermaga tentunya sangat menyulitkan warganya untuk mencari nafkah. Keterbatasan anggaran dana desa membuat pemerintah Pekon tidak bisa berbuat banyak. Untuk keluhan para nelayan itu ya karena tidak ada dermaga emang betul. Ya kami juga pemerintahan Pekon Tembakau ya bukan tidak ikut prihatin dengan adanya tidak ada dermaga dengan para nelayan. Ya kami juga untuk saat ini ya kalau mau membantu dianggarkan dari dana desa, jujur itu tidak mencukupi. Jadi kami selaku pemerintahan Pekon ya minta kerjasamanya dengan dinas terkait dari kabupaten, provinsi bahkan sampai pusat untuk dibangunkan di pelabuhan kami ini dermaga. Dari pesisir barat, kontributor Davika TV, Agus Sanjaya mengabarkan.
Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berita Sepekan. Di informasi selanjutnya, DPRD Metro minta Dinas Pertanian gerak cepat. Tangani puluhan hektar tanaman padi yang mati, pihak terkait diharapkan mencari solusi persoalan tanaman padi yang gagal tumbuh. DPRD Metro minta Dinas Pertanian gerak cepat tangani puluhan hektar tanaman padi yang mati. Pihak terkait diharapkan mencari solusi persoalan tanaman padi yang gagal tumbuh. Wakil Ketua DPRD Metro, Basuki, menyoroti kondisi puluhan hektar lahan pertanian yang mengalami gagal tumbuh di musim tanam gadu tahun ini. Basuki meminta Dinas Pertanian bergerak cepat menangani kasus tanaman padi yang mati akibat penyakit BLAS. Data Dinas Pertanian terdapat sekitar 100 hektar lahan sawah mengalami gagal tumbuh. Kondisi itu paling banyak terjadi di wilayah Metro Selatan dengan luasan sekitar 75 hektar. 10 hektar di kawasan Metro Timur, serta sisanya di daerah Metro Pusat dan Metro Utara. Ini udah ada hampir 1 bulan umur tanaman. Jadi kena penyakit beginilah, penyakit apa namanya? Penyakit BLAS. Habis dipupuk hilang. Terus minta solusinya lah, obatnya apa gitu. Nggak tahu penyebabnya apa. Tahu-tahu mati, habis dipupuk mati gitu. Ya sekitar 10 hektar lah. Ya kerugiannya ya baja sama tanah sama bibit gitu. Ya kira-kira 3 juta lah 1 hektar. Semua sama ini, wilayah Yosorejo juga ada, Yosomulyo juga, semua sama. DPRD Metro meminta Dinas Pertanian secepatnya mencari solusi persoalan tanaman padi yang gagal tumbuh. Pihak legislatif mendorong petani mengupayakan asuransi untuk penanaman ulang. Para petani diminta bersabar menghadapi serangan penyakit di fase musim awal tanam gadu. Ya, kami dari DPRD Kota Metro menyampaikan para petani ini keadaan situasi seperti ini mohon sabar. Ya. Kami juga tetap berupaya untuk sounding kepada Dinas Pertanian, kepada Wali Kota untuk dapat kiranya bisalah membantu. Itu kan ada asuransi dan sebagainya disampaikan kepada para petani sehingga para petani bisa nanti tanam kembali. Dedi Saputra, Davika TV, Metro melaporkan. Pemirsa, kasus demam berdarah di Lampung Utara mengalami peningkatan tinggi. Tercatat hingga bulan ini terdapat 833 kasus. 4 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Menurut Dinas Kesehatan, terjadinya peningkatan kasus DBD disebabkan karena berbagai faktor. Kasus demam berdarah denggi di Lampung Utara mengalami peningkatan tinggi. Tercatat hingga bulan ini terdapat 833 kasus. 4 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Kasus terbanyak terjadi di Kecamatan Kota Bumi Selatan dengan 123 kasus. Dan kasus paling sedikit terjadi di Kecamatan Sungkai Barat dengan 2 kasus. Sementara itu 4 pasien dinyatakan meninggal dunia. 1 orang dari Kecamatan Kota Bumi Utara 1 orang, Sungkai Selatan 1 orang, dan Sungkai Utara 1 orang. Jumlah ini meningkat drastis dibandingkan tahun-tahun lalu. Tercatat di bulan April 2023 terdapat 157 kasus dan tidak ada kasus meninggal dunia. Untuk saat ini untuk Provinsi Lampung kita termasuk kasus DBD yang tertinggi. Jumlah penderita DBD sampai dengan hari ini ada 833 orang yang sudah terlapor positif DBD. Ya, semua kecamatan sudah ada semua ini yang menderita penyakit DBD. Tahun ini peningkatannya sangat signifikan. Kalau tahun lalu di bulan April 2023 itu ada 157 kasus, tapi kemarin kita lihat data di April itu sudah 700 lebih. Jadi perbandingannya sangat signifikan peningkatan kasus di tahun ini.
Tapi memang ini di seluruh Indonesia memang peningkatan kasusnya ya luar biasa. Jadi memang dari awal tahun, dari Januari 2024, kita sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Dari Lampung Utara, Afan melaporkan. Baiklah, kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Selatan menggelar simulasi penanganan bencana guna meminimalisir korban jiwa pada saat terjadi bencana alam. Simulasi ini digelar di Desa Waimuli, Kecamatan Rajabasa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Selatan, Lampung, menggelar simulasi penanganan bencana guna meminimalisir korban jiwa pada saat terjadi bencana alam. Simulasi ini digelar di Desa Waimuli, Kecamatan Rajabasa, yang diikuti pihak BPBD, relawan dan warga desa setempat. Tujuannya agar warga dapat mengantisipasi terjadinya bencana alam dan mengurangi korban jiwa. Desa Waimuli ini sebelumnya sudah pernah mengalami bencana alam tsunami pada 2018 silam dan menyisakan kenangan yang mengharukan untuk warganya. Oleh karena itu, BPBD Lampung Selatan dan relawan mengedukasi cara penanganan bencana alam. Dalam simulasi, para warga dan anak sekolah digilir oleh relawan ke tempat yang tinggi dan berkumpul di lokasi yang aman guna diberi pertolongan pertama. Tujuan edukasi yang diberikan ke warga agar tidak panik dan dapat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana alam terjadi. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan, Ariswandi, simulasi ini sudah dilaksanakan di 23 desa di Lampung Selatan dan akan terus berlanjut. Ariswandi menargetkan kegiatan simulasi di 6 desa dalam 1 tahun. Dengan adanya simulasi ini, ada program Project IDRIP dari BNPB ini, masyarakat semua khususnya Desa Waimuli ini paham, mengerti apa yang harus dilakukan ketika ada bencana. Ini adalah salah satu mengedukasi masyarakat agar ketika bencana mereka mengerti harus apa yang dilakukan. Nah ini, bencana boleh terjadi tapi jangan ada korban jiwa. Dari Lampung Selatan, Jupri, Davika TV melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berita Sepekan. Pemirsa, inovasi sistem integrasi kesehatan Rumah Sakit Ahmad Yani Metro capai 92%. Sejak dirilis awal 2023, pendaftaran via aplikasi itu sudah melayani pasien rawat jalan di sejumlah poliklinik rumah sakit rujukan regional 2 tersebut. Inovasi sistem integrasi kesehatan Rumah Sakit Ahmad Yani Metro capai 92%. Sejak dirilis awal 2023, pendaftaran via aplikasi itu sudah melayani pasien rawat jalan di sejumlah poliklinik rumah sakit rujukan regional 2 tersebut. Program Strategi Integrasi Layanan Aplikasi atau SILAT menembus angka 92,14% di akhir tahun 2023. Transisi pendaftaran manual ke registrasi daring itu berjalan efektif meski berjalan baru sekitar setahun. Inovasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat bertujuan mengurangi antrian sekaligus memangkas waktu hingga Inovasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat bertujuan mengurangi antrian sekaligus memangkas waktu tunggu di sejumlah loket poliklinik rumah sakit rujukan regional 2 di Provinsi Lampung. Program berbasis daring ini merupakan layanan pendaftaran di sejumlah poliklinik rumah sakit yang diperuntukkan bagi pasien umum maupun BPJS. Layanan tersebut dapat diakses melalui web maupun aplikasi yang dapat diunduh via App Store dan juga Google Play Store. Nantinya, seluruh proses pendaftaran manual akan dihapuskan. Masyarakat yang ingin berobat cukup datang dan tak perlu berlama-lama mengantri di rumah sakit. Pasien hanya perlu mengisi formulir digital cukup melalui smartphone
Untuk inovasi penghapusan dari pendaftaran layanan manual bagi pasien rawat jalan ke aplikasi Silat saat ini pencapaiannya sudah mencapai 92,14% dan untuk yang manual saat ini mencapai 7,86%. Hal ini sangat baik sekali di mana pendaftaran online kita sangat signifikan kenaikannya dan sudah mencapai 92%. RSUD Ahmad Yani sebagai rumah sakit rujukan regional memiliki angka kunjungan yang cukup tinggi di mana tiap tahunnya semakin meningkat. Kami dapatkan data bahwa tahun 2022 jumlah kunjungan angka rawat inap yaitu berkisaran antara 21.000 dalam setahun dan untuk rawat jalan kurang lebih 76.000 dalam setahun. Dan untuk tahun 2023 jumlah kunjungan rawat inap kurang lebih sekitar 25.000 dan untuk rawat jalan 96.000. Di sini terdapat kenaikan yang cukup signifikan untuk jumlah kunjungan RSUD Ahmad Yani. Dedi Saputra, Davika TV, Kota Metro melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, 2 perempuan pengutil barang yang terekam CCTV minimarket ditangkap polisi sektor Penangahan, Lampung Selatan. Saat dilakukan pemeriksaan, terdapat barang bukti hasil curian dengan total kerugian yang ditimbulkan 6 juta rupiah. Inilah rekaman CCTV kedua pelaku pencurian di minimarket saat menjalankan aksinya. Mereka mengambil barang yang ada di rak, mulai dari kosmetik hingga celana dalam, dengan cara menyelipkan barang curian tersebut ke dalam baju. Supaya tidak menimbulkan kecurigaan setelah menjalankan aksinya, kedua pelaku membayar belanjaan di kasir. Kedua pelaku pencurian dalam sehari menjalankan aksinya di 6 minimarket yang berbeda di wilayah Kecamatan Penengahan dan juga Bakaweni. Diketahui 2 perempuan tersebut berinisial NS 32 tahun dan M 31 tahun, asal Kelurahan Panjang, Bandar Lampung. Namun naas kedua pelaku pencurian tertangkap penjaga toko minimarket dan segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Saat dilakukan pemeriksaan, terdapat barang bukti hasil curian dengan total kerugian yang ditimbulkan sebanyak 6 juta rupiah. Kedua pelaku saat ini diserahkan ke Mapolsek Penengahan beserta 1 unit sepeda motor metik yang dipakai pelaku untuk menjalankan aksinya. Kini kedua pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Simpang Gayam. Selanjutnya kami temukan barang bukti yang diduga hasil pencurian di beberapa toko sebelumnya. Itu ada sekitar 6 lokasi 6 lokasi toko swalayan yang menjadi korban daripada aksi pencurian tersebut. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku untuk apa melakukan pencurian itu? Keterangan daripada tersangka, barang-barang tersebut sengaja diambil yang rencananya akan dijual lagi, yang uangnya untuk digunakan keperluan sehari-hari. Modusnya mereka belanja beberapa barang, namun di badannya itu sudah dimasukkan ya. Dia menggunakan jaket, ada kantong-kantong di dalam, menyelipkan beberapa barang yang kecil-kecil, namun nilainya cukup lumayan ya. Dari Lampung Selatan, Jupri, DTV melaporkan. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Metro merilis data penyebaran penyakit demam berdarah di Kota Metro per 4 bulan terakhir. Sejak Januari hingga April, Dinas Kesehatan mencatat penyakit DBD telah menjangkit sebanyak 245 orang. Kasus demam berdarah di Kota Metro terus mengalami peningkatan dalam 4 bulan terakhir. Dinas Kesehatan mencatat penyakit DBD telah menjangkit sebanyak 245 orang. Dinas Kesehatan merilis data penyebaran penyakit demam berdarah di Kota Metro per 4 bulan terakhir. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Metro, Ferawati Nasution menyebut, kasus DBD mengalami peningkatan secara signifikan. Tercatat hingga akhir April sebanyak 245 orang terjangkit DBD. Jumlah tersebut meningkat 100% dan termasuk dalam kategori penyakit dengan kejadian luar biasa. Sementara untuk kasus DBD terbanyak ditemukan di wilayah Yosomulyo, Metro Pusat. Kendati demikian, Dinas Kesehatan Metro memastikan tidak ada korban jiwa dari ratusan kasus DBD kali ini. Jadi peningkatan kasus DBD di Kota Metro dari Januari sampai April dibandingkan dengan tahun 2023 itu ada peningkatan 100% dari tahun sebelumnya. Jadi udah
mengarah ke KLB. Gitu. Angka data yang masuk yang sudah kita rilis itu di 245 kasus. Sampai dengan April 245, tapi di bulan April itu ada 81. Nanti kita analisa lagi di bulan Mei apakah ini ada penurunan. Dedi Saputra, Davika TV, Kota Metro melaporkan. Demikianlah berita untuk kesempatan kali ini. Nantikan informasi berita selanjutnya hanya di Berita Sepekan. Sajian berita aktual dan terpercaya. Saya Zakia Audrey Kalista, pamit undur diri dan sampai jumpa.